Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah nonton di channel Kang Oi. Pada hari ini saya akan menangani pasien. Sebelum itu saya tanya-tanya dulu keluhannya apa dan sejak kapan keluhan tersebut. Oke, keluhannya yang utama apa? Utama kan gitu. Sudah sakit kaku? Iya, Sering pusing? ya pusing. Pusing juga. Terus badan rasanya Badan lemas. sudah lemas. Ada meriangnya? Ada. Dan meriangnya. Di sini keluhannya pundak kaku, leher kaku. Pundak ini juga mungkin kayaknya sakit, mungkin saya tekan sini kayaknya sakit. Terus sering pusing juga. Mual. Enggak mual. Terus badan terasa seperti meriang ya, meriang ya. Jadi kalau pasien atau kita punya keluhan leher kaku, pundak kaku atau sakit atau berat, itu jangan dipijat mulai dari telapak kaki ya. Jadi kita memijatnya harus dari atas, dari leher ataupun kepala. Pusingnya sering? Pusingnya enggak. Terus selama baru berapa hari? 2 hari. 2 hari ini ya. Jadi baru 2 hari dan nanti ada sesak nafasnya? Sesak nafas enggak? Atau batuk. flu enggak? Flu ya. Ya, ada flu-nya, ada batuknya, ada leher kaku. Nah ini keluhannya ini bisa kita pijat di video saya sebelumnya, yaitu di sekitar leher. Oke, langsung kita cek aja. Oke, Atas itu. ini agak empuk ya, kali ini sangat keras sekali. Ini leher juga kaku. Nah, jadi kalau leher kaku, berarti kita cari di titik ya, di baterainya ini turun ke bawah. Kita kasih polisi ini ya, agak enak kan jadi ya, kita cari di sini ya. Nah, biasanya sakit di sini. Ini sakit ini ya. Nah di sini ada penyumbatan atau laktat atau pembesaran kelenjar. Nah, di sini. Tengok kiri. Nah, kita mulai dari sebelah kanan ya. Kalau untuk sulit menemukan titiknya, kita bisa ini ada pembuluh darah ini di sebelahnya, belakangnya ada. Kalau dari telinga belakang ini 2 jari, kita turun ke bawah. Nah, di sebelah sini, nah ini biasanya sakit. Nah, kita urai ke bawah. Kita urai sampai rasa nyeri di sini sudah mulai mereda atau sudah nggak nyeri lagi. Kita lakukan di sebelah kiri, tengok kanan. Nah ini ada laktat. Nah sakit sekali ini. Ini biasanya yang menyebabkan pusing, leher kaku, pundak kaku, biasanya sampai sakit belikat juga, dan sakit di punggung. Ini sudah nggak sakit, tapi yang satunya ini juga sudah nggak sakit. Nah, terus titik berikutnya yaitu di atas tulang ini juga, ini tempat jari satu di sini, kita tekan. Nah, ini biasanya tembus ketiak sampai belikat ya, ya benar.
Nah, bisa kita tekan seperti ini. Ini sakit. Ini ketiak sampai belikat. Kita urai sampai rasa nyerinya mulai reda. Sampai terasa ke tangan biasanya. Ini sakit biasanya. Ini sakit? Ya. Ya, ini. Ya. Sampai rasa nyerinya mulai reda. Setiap pasien kondisinya berbeda-beda. Untuk berikutnya adalah karena ada batuknya. Nah, kita kasih tepat di tulang ini, ya, pas di bawah ini. Nah, kita ini sakit. Nah, ini berarti ada gangguan pernafasan, yaitu tadi keluarnya batuk-batuk. Kita bisa urut ke bawah sini. Nah, ini sakit, bisa kita uraikan seperti ini, atau diputar berlawanan jarum jam. Kita pas di ini tulang ini, yang ini, nah, pas di tengah-tengah. Nah, ini juga nanti diuras sampai nyerinya berkurang atau sudah tidak terasa sakit. Kemudian di bawah selangkah ini, yang ini kita pas di bawah ini. Nah, ini juga, nah ini juga sakit. Di bawah ini kita tekan juga, bisa kita arahkan ke bawah, ini juga sakit. Ini untuk permasalahan pernafasan. Kalau pasien kesakitan, kita kasih jeda. Ya. Untuk penanganan ini lamanya kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau sudah tidak terasa sakit, jadi sudah cukup. Satunya kita ulang lagi dari bawah telinga tadi, tengok kiri. Masih nyari? Sudah enggak? Jadi kalau misalkan titik ini berfungsi, kalau misalkan pusing, leher kaku, ataupun sakit di tulang belikat, dada di tulang belikat, ya, sakit dada tembus tulang belikat, ini bisa titik ini, kanan kiri sama. Nah, dan juga titik yang tadi di sini, ya ini tembus belikat, ya. Jadi kalau misalkan ada pasien sudah dipijit atau sudah di kiropraktik masih sakit di dada tembus belikat, ini tekan titik ini, ya. Ini akan sakit. Nah, ini semakin keluhannya di tulang belikat semakin parah, maka ini titik ini akan semakin sakit, dan titik ini nanti bisa tembus belikat, ketiak sampai tangan. Jadi kalau titik ini sudah nggak sakit,
insya Allah keluhannya bisa langsung menghilang atau sembuh. Oke, tadi di sini 1, sini 2, pasangkan 3, 4. Sekarang di tengah ini, pas di tengah-tengah ini. Nah, ini sudah tidak terasa sakit. Kemudian titik berikutnya adalah di pas ini. Nah, ini sakit pas. Nah, ini harus tekan sakit. Nah, ini kalau untuk batuk ini pasti sakit di sana. Kita urai, ada laktatnya kita urai. Nah, ini ada laktatnya banyak sekali, kita urai sampai rasa nyerinya mulai hilang. Ini biasanya sangat sakit sekali. Atau kaki ini leher juga sudah mulai kendor ya, rasanya gimana? Kendor ya, sudah kendor ya. Terus coba pundaknya tadi hari sekarang ya sudah enggak ya, ini sudah alhamdulillah sudah membaik ini, karena ini ada masuk anginnya. Kita juga tekan di perut nggak usah keras gitu, ngotot ke atas. Nah, kalau ada meriang atau masuk angin itu cari titik di atas pusar ya, sekitar 4 jari, di atas pusar ya, kita tekan. Nah, ini biasanya sakit ya, sakit. Coba tarik nafas, lepas, tekan, hitungan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, lepas lagi, tarik nafas, lepas, 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Nah, tuh lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita cek juga di bagian perutnya. Nah, ini kalau ada yang kaku, nah, ya, ini bisa kita pijat dulu, kita tata dulu. Ini sepertinya punya permasalahan perut, agak sebal, kalau makan kurang enak. Iya bener ya, ini karena ini yang bagian atas ini agak keras ya. Nah, ini biasanya makan kurang enak. Nah, ini perlu kita pijat ya, kita tekan seperti ini ya. Nah, tekan seperti ini, kita arahkan ke pusat. Jelas ya, pasnya dulu kan, juga sakit biasanya. Jadi kita tekan, kita pijat sampai perut nanti terasa kendor dan rasanya sudah nggak sakit. Biasanya ada bunyi kucuk-kucuk. Bagian bawah pusat juga kita cek ya, kalau memang ada permasalahan kita juga bisa pijat ke arah pusat.
tahan lagi, tarik nafas, pas 2, 3, 4, 5 lagi, tarik nafas, pas 2, 3, 4, 5 tarik nafas, pas 2, 3, 4, 5. Jadi titik ini untuk masuk angin, kembung, mah bisa ya. Terus berikutnya adalah titik di atas ini, kaki ini ya, bagian dalam pada mata kaki kita kasih jarak 4 jari, sekitar 4 jari. Nah ini biasanya sakit, nah ini sakit ya, ini sakit, ini meridian lambung ya, untuk masuk angin. Nah ini sakit sekali. Perutnya terasa gimana? Ya sudah tidak sakit, sudah enakan. Nah, ini tekan ya. Ini biasanya nyeri kalau masuk angin, perut kembung, ini ditekan ini biasanya nyeri. Kalau meriang itu tekan, ini sakit sekali. Terus jarak 1 jari lagi di atasnya. Nah ini juga. Ingat lakukan pemijatan mulai dari kanan dulu. Ini sakit. Ini sangat ampuh untuk mengatasi masuk angin, perut kembung. Nah sakit ini. Bisa sakit sekali. Dan nanti sampai ini sudah sakitnya sudah mulai berkurang. Jadi nanti kalau misalkan setelah dipijit ada rasa nyeri atau ibaratnya jarum lah istilahnya, itu enggak usah bingung ya, karena itu efek dari pijitannya, dan itu adalah proses penyembuhan atau detoksifikasi. Dan kadang mungkin ada rasa timbul mual atau pusing setelah dipijit, jadi teman-teman enggak usah bingung ya, ada reaksi detoksifikasi. Sudah berkurang? Ya, sudah berkurang. Oke, kita akan duduk lagi. Sekarang kita lagi, karena tadi ada batuknya juga, sekarang kita yang untuk titik di tangan ya. Biasanya kalau laki-laki kalau capek, tangan kaku, terus kemudian batuk, nah ini titiknya, nah ini, nah ini teman ini, nah, kita bisa tarik ke bawah ini. Nah, pas seperti ini, pas antara tengah-tengah antara ini ya, pas tengah ini, kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian di sini di tengah-tengah ini ada garis ini ya, nah, pas jarak 1 jari kita, nah biasanya kita tarik ke atas. Bisa dengan seperti ini.
Kemudian untuk yang di atas ini ya, ini juga di sebelah sini ini juga tarik ke atas menjauh dari kemudian titik di sini sama ya, dari sendi ya, jadi pijatnya harus menjauh dari sendi. Ini ada sendinya jarak 1 jari sini, kita urat ke bawah. Ini biasanya ada laktat ya. Kemudian di bawahnya juga di atasnya jarak 2 jari, sekitar 2 jari. Kemudian di punggungnya seperti ini. Nah, ini punggung ini juga untuk sakit punggung juga bisa, atau tangan sering tebas, sering capek. Kemudian untuk berikutnya adalah di sini. Nah, ini pemasangannya kita tekan atas bawah ya kan. Nah, ini sangat sakit sekali. Nah, ini ya, kita tekan-tekan sampai nanti rasa sakitnya berkurang. Kasih juga. Tembus kemana? Sampai kepala ini. Ini jelas. Jadi sampai nanti rasa nyerinya sudah mulai berkurang. Ini sudah mulai berkurang. Kalau pasien kesakitan bisa kasih jeda, kalau terlalu sakit sekali kasih jeda. Sudah mulai berkurang, sudah mulai berkurang. Jadi kalau sudah tidak terasa sakit, nanti insya Allah nantinya akan mulai berkurang. Setelah akupresur, ini adalah pijat akupresur, bisa dilakukan ditambahi dengan pijat tetek tulang ya. Jadi kalau misalkan kalau kepala sekarang sudah enteng atau masih berat, sudah enteng, leher enteng semua, nah itu semakin lebih bagus lagi bisa ditambahi pijat tetek. Kita cek lagi, coba masih sakit enggak.
mengatasi keluhan leher kaku, pundak berat, terus kemudian ada pusingnya, dan juga ada batuknya. Dan apabila ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Itu saja dari saya Kang Oit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.